sejahtera bagi kita semua. Kembali kita belajar biologi. Hari ini topiknya adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, apakah tujuan klasifikasi dan manfaatnya? Tujuan klasifikasi makhluk hidup ini adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, mempelajari evolusi. Nah, evolusi itu adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang sempurna secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Lalu manfaat klasifikasi adalah untuk mempermudah mempelajari organisme, memperoleh informasi. Nah, itulah tujuan dan manfaat klasifikasi. Lalu cabang biologinya untuk klasifikasi disebut taksonomi. Nah, untuk harimau, komodo, kucing, ya. Nah, komodo memiliki ciri-ciri bertelur, bersisik, dan melata, sedangkan harimau menyusui, berambut, melahirkan. Berkaki 4 karnivor, kucing berkaki 4 karnivor, menyusui, berambut, melahirkan. Nah, dari ketiga hewan ini bisa kita kelompokkan, ya, bahwa antara komodo dengan harimau dibandingkan dengan harimau dengan kucing, maka harimau dengan kucing memiliki jauh banyak persamaan dibanding ke komodo. Nah, pada saat ini kita sudah melakukan pengelompokan atau klasifikasi. Jadi kita melihat apakah persamaan dan perbedaan ciri-ciri atau karakter yang dimiliki ketiga hewan ini. Jadi persamaannya adalah berkaki 4 karnivor. Oke. Nah, kemudian dasar-dasar klasifikasi itu apa? Pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki persamaan dan perbedaan. Contoh sapi dibandingkan kuda. Nah, perbedaannya kalau sapi memama biak, jumlah kuku kaki genap. Kalau kuda tidak memama biak, jumlah kuku kaki tunggal. Nah, jadi kalau ini sapi, kuku kakinya ini genap, ini ada 2 di sini, sedangkan kuda tunggal, 1 saja kukunya. Persamaannya sama-sama vertebrata, mamalia, sistem peredaran darah tertutup, jumlah kaki 4. Nah, yang kedua, berdasarkan manfaat, klasifikasi dilakukan untuk memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Misalnya tujuan atau manfaatnya adalah sebagai tanaman sayur. Nah, mentimun, kemudian wortel, tomat, kubis hijau, terong, kubis merah, selada, brokoli. Nah, bermanfaat untuk sayur-sayuran. Jadi kita bisa mengklasifikasikannya sebagai tanaman sayur. Nah, oke. Kemudian berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Klasifikasi berdasarkan ciri-ciri morfologi dan anatomi. Morfologi adalah ciri yang tampak dari bagian luar. Anatomi ciri pada bagian dalam tubuh, ya. Nah, contoh ini ada kubu-kubu Danaus genutia dengan kubu-kubu Danaus chrysippus. Dengan Danaus chrysippus memiliki persamaan tubuh dapat dibedakan kepala, dada, dan perutnya. Oke, nah ini juga kepala, dada, dan perut, ya, sama-sama memiliki kepala, dada, dan perutnya. Oke, kakinya adalah 3 pasang. Ini juga 3 pasang. Oke. Nah, berarti itu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, ya. Nah, berikut adalah dasar-dasar klasifikasi berdasarkan ciri biokimia. Klasifikasi berdasarkan ciri biokimia menjelas, misalnya jenis proteinnya, enzim, organel, DNA. Nah, sebagai contoh di sini, ya, DNA dari si ibu dan ayah kita bandingkan ke 4 anak ini. Untuk anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat. Nah, anak pertama dan ketiga ini DNA-nya mirip dengan DNA ibu dan ayah. Demikian juga anak
ketiga, mirip DNA si ibu dan si ayah. Jadi ada garis-garis di sini adalah struktur DNA-nya, kita lihat ya. Kita lihat ada yang sama seperti si ibu. Ini ada bagian dari si ayah gitu ya. Oke. Nah, sedangkan anak kedua, anak ibu. Ini. Ya. Oke. Nah, anak keempat bukan anak ibu dan anak ayah. Jadi ini berbeda struktur DNA-nya dengan ayah dan ibu. Jadi ini di luar. Anak keempat ini bukanlah anak dari ibu dan ayah yang ini. Baik. Jadi klasifikasi ini kita bisa melihat ya DNA-nya berarti berdasarkan biokimianya. Oke. Macam-macam klasifikasi. Klasifikasi sistem alami. Sistem dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu membagi makhluk hidup menjadi tumbuhan dan hewan. Membagi hewan berdasarkan habitat dan perilaku. Membagi tumbuhan berdasarkan ukuran dan struktur. Nah, jadi klasifikasi sistem alami ini untuk membentuk takson yang bersifat alamiah. Jadi klasifikasi untuk membentuk takson yang bersifat alamiah. Contoh, tumbuhan berdasarkan ukuran dan struktur, maka ada tumbuhan digolongkan si Aristoteles atas pohon, perdu, semak ya, herba. Jadi kalau kategori pohon adalah tumbuhan yang berkayu, batangnya keras, tingginya bisa mencapai 5 meter. Sedangkan perdu, batang berkayu keras, tetapi tubuhnya tidak bisa mencapai 5 meter. Nah, itu untuk jenis-jenis tumbuhan berdasarkan ukuran dan struktur yang digolongkan oleh si Aristoteles. Kalau dia Nah, berikut klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Sistem dikemukakan oleh Carolus Linnaeus dengan mengelompokkan tumbuhan atas sifat morfologi, yaitu warna bunga, bentuk daun, jumlah benang sari, putik, masa bunga. Jadi klasifikasi ini tujuannya untuk tujuan praktis, seperti ada tumbuhan jadikan sayur-sayuran, ada tumbuhan obat, ya, ada tumbuhan untuk bahan bangunan misalnya ya. Jadi klasifikasi sistem buatan atau artifisial ini tujuannya untuk tujuan praktis. Oke. Nah, klasifikasi sistem filogenetik dikemukakan oleh Charles Darwin. Mengemukakan teori evolusi, menyatakan bahwa terdapat kekerabatan antar organisme. Maka klasifikasi sistem filogeni ini adalah melihat hubungan kekerabatan makhluk hidup dengan melihat persamaan dari morfologi, anatomi, fisiologi, etologinya. Maka klasifikasi sistem filogeni ini melihat hubungan kekerabatan dari makhluk hidup tersebut. Nah, contoh ini adalah pohon filogeni yang kita lihat antara bakteria, archaea, dan eukaryotika. Nah, dari sini kita bisa melihat ada pohon filogeni di mana untuk eukaryotik kekerabatan antara animalia dengan fungi itu lebih dekat dibanding kekerabatan antara animalia dengan amoebozoa. Oke, begitu ya. Baik, demikian juga ini kita lihat kekerabatan antara Bacteroidetes dengan Chlorobi lebih dekat dibanding dengan Bacterio dengan Spirochaeta. Nah, jadi dengan hubungan dengan filogeni ini kita bisa melihat hubungan kekerabatannya. Nah, ini ya satu cabang mereka. Nah, ini juga fungi dengan animalnya satu cabang. Dengan amoebozoa ini sudah beda lagi. Oke. Nah, jadi itu untuk sistem filogenetik. Macam-macam klasifikasi. Ada sistem dua kingdom yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles mengelompokkan yaitu kingdom plantae, kingdom animalia. Yang kedua adalah sistem tiga kingdom. Nah, sistem tiga kingdom ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel, maka ada dikenal yaitu kingdom animalia, kingdom protista, dan kingdom plantae. Nah, berikut ada sistem empat kingdom dikenalkan oleh Herbert Copeland, maka ada kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom protista, dan kingdom monera. Nah, kemudian sistem 5 kingdom. Nah,
sistem 5 kingdom dikemukakan oleh Robert Whittaker, yaitu kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Fungi, lalu ada kingdom Protista dan kingdom Monera. Nah, kemudian sistem 6 kingdom dikemukakan oleh Carl Woese, yaitu kingdom Archaebacteria, kemudian Eubacteria, lalu ada Protista, ada Fungi, ada Animalia, kemudian kingdom yang terakhir Plantae. Nah, itu sistem 6 kingdom. Lalu ada sistem 3 domain. Ya. Sistem 3 domain. Domain itu merupakan tingkatan di atas kingdom. Oleh Carl Woese, maka ada 3 domain, yaitu domain dari Archaebacteria, domain dari Eubacteria, lalu domain dari eukariotik. Ya. Eukariotik yang memiliki membran inti. Archaebacteria dan Eubacteria belum memiliki membran inti, ya. Baik. Nah, berikut klasifikasi dalam biologi modern. Ketentuan penamaan atau nomenklatur, yaitu nama spesies terdiri dari 2 kata. Nama pertama merupakan genus, ya, seperti ini. Kemudian nama kedua merupakan spesies. Nama dicetak miring atau digaris bawahi. Boleh mencantumkan nama penulis di belakang. Contohnya ini L. Linnaeus, ya. Pinjau sativa L titik. Jadi ini nama spesies, ini nama genus, spesies, penulis spesies, dan ini penulis atau author. Oke. Nah, berikut tahapan dalam klasifikasi. Pengklasifikasian makhluk hidup melalui beberapa tahap, yaitu 1. Identifikasi, 2. Mengelompokkan, 3. Pemberian nama. Nah, sewaktu kita mengidentifikasi, maka kita harus mengamati ciri-ciri morfologi dan anatominya. Lalu terakhir kita berikan namanya. Ya. Baik. Nah, urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Mulai dari spesies, genus, famili, ordo, kelas, phylum, kingdom. Nah, di bawah spesies ini ada namanya varietas, ya. Nah, untuk tumbuhan ada varietas dan hewan ada strain namanya. Oke. Nah, untuk contohnya kingdom Plantae, phylum Gymnospermae, kelas Dicotyledonnae. Jadi kelas berakhir dengan kata nae. Nah, phylum ini pada Plantae ini diganti menjadi divisi, ya. Oke, kalau phylum untuk hewan. Nah, kelas biasanya berakhir dengan kata nae. Ordo berakhir dengan kata ales. Contohnya Rosales. Famili, ya, berakhir dengan kata Aceae. Contoh Rosaceae. Lalu ada genus Rosa, spesiesnya Rosa gallica. Nah, untuk hewan, famili berakhir dengan kata Idea. Contoh Felidae, kucing, ya. Kemudian, nah, phylum ini untuk hewan. Begitu. Ya. Nah, identifikasi mencakup 2 hal, yaitu klasifikasi dan tata nama, ya. Nah, tadi kita udah belajar bagaimana klasifikasi dan tata nama. Nah, sebagai contoh ini ada kelompok hewan, ya. Oke. Nah, dari kelompok hewan ini maka kita kelompokkan lagi nih. Yang pertama memiliki 4 kaki, yaitu kuda, sapi, kelinci, domba. Sama-sama memiliki kaki 4. Kita pisahkan dengan kelompok ayam, bebek, ya, tidak memiliki 4 kaki. Lalu yang berkaki 4 kita kelompokkan lagi. Kuda, sapi, domba memiliki hoof kuda, sedangkan kelinci tidak memiliki hoof kuda. Oke. Lalu kita kelompokkan lagi nih. Domba, rambut jenis wool, sedangkan rambut bukan jenis wool, yaitu sapi dan kuda. Nah, bagaimana kalau bebek dengan ayam? Nah, ayam memiliki jengger merah, bebek tidak memiliki jengger merah. Nah, seperti inilah untuk
mengelompokkan, lalu kita bisa melihat hubungan kekerabatannya dari makhluk hidup ini ya, begitu. Nah, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita biologi. Salam sehat ya, sukses.